Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Oh ya, yang belum subscribe channel ini, aku mohon banget di subscribe, oke? Biar apa? Biar channel ini semakin berkembang dan aku juga semangat gitu bikin kontennya, oke? Biasanya itu konten aku itu kan berisi tentang vlog, terus tentang review, Shopee haul, atau enggak mukbang, atau enggak ya intinya yang happy-happy aja ya gitu ya. Tapi buat kontenku yang kali ini aku tuh bakalan ini apa ya, kayak semacam tahun 2012 yang penuh duka seperti itu. Nah, kenapa? Ini aku mengalami sesuatu, mengalami hal kejadian yang sangat buruk di penghujung tahun 2021. Nah, ini aku bakalan cerita ya. Awalnya itu ada semacam kayak, ini aku bakalan ceritain dari awal sampai ujung, sampai si penjamret ya intinya kayak penjamret atau perampas itu sampai ketangkep dan akhirnya masuk sel seperti itu. Dan sampai sekarang itu proses hukumnya masih berjalan. Aku bakalan ceritain dari awal sampai akhir. Nah, awalnya itu ada nomor WhatsApp masuk kayak gitu. Nah, dia itu kayak apa ya, manggil sayang kayak gitu, selamat pagi sayang, atau enggak selamat malam. Nah, dia itu kayak gitu ngechat terus seperti itu. Nah, berhubung saya risih, saya tuh nggak respon dia kayak gitu, nggak respon. Nah, berjalan hampir 1 bulanan gitu, kok orang ini maksa kayak gitu. Jadi akhirnya aku responlah dia seperti itu. Akhirnya aku respon, udah chattingan segala macem atau enggak ini. Dan aku pun sudah nanya detailnya dia seperti itu, namanya itu siapa, terus rumahnya itu di mana, gitu. Aku nanya status dia kayak gitu. Nah, dan jawabannya dia itu bernama Fathur Rosi ngakunya. Terus dia tinggalnya itu beralamatkan di Patrang, Perumahan Baratan, Jember. Nah, dia mengakunya seperti itu. Dan dia mengakunya statusnya lajang. Nah, oke. Singkat cerita, udah hampir 1 mingguan komunikasi kayak gitu. Nah, dan komunikasi itu nyambung lah kayak gitu ya, nyambung. Dan akhirnya kita itu memutuskan buat ketemu. Nah, aku itu kalau ketemu itu biasanya nggak pernah itu kayak di luaran tuh nggak pernah, otomatis pasti juga ketemuannya tuh ke rumah. Soalnya apa, orang tua aku tuh pernah bilang kalau memang ada cowok atau inilah mau ketemu gitu, jangan pernah ketemunya di jalan-jalan, soalnya itu bakalan menimbulkan fitnah atau gosip kayak gitu. Maklumlah aku hidup di desa seperti itu. Nah, pas sama si cowok itu, sama cowok yang mengaku namanya Fathur Rosi, dia tuh nggak mau ke rumah, nggak mau, sampai kepaksa nggak mau, dan akhirnya memutuskanlah ketemu di jalan seperti itu. Nah, nggak ketemu di jalan sih Re ya, Re, keluar deh, nggak ketemu di jalan sih guys ya. Kita itu ketemuannya di rumah sakit ya, intinya adalah salah satu rumah sakit daerah di dekat rumah aku. Dia itu bilangnya kita tuh mau jalan gitu. Nah, kalau aku ya guys ya, diajak yuk jalan, yuk keluar yuk gitu. Nah, hobi aku tuh traveling kayak gitu, otomatis ayo kayak gitu. Siapapun yang ngajak itu, kalau hal tentang kayak traveling atau kemana gitu, pasti aku bilang oke, gitu, pasti aku okein. Nah, singkat cerita, akhirnya aku jalan lah dari rumah pakai sepeda motor gitu. Nah, ternyata dia tuh bawa mobil.
Nah, bawa mobil, akhirnya dia bilang, ya udah kamu parkir dulu motornya. Ya udah aku parkir itu di rumah sakit motorku, dan akhirnya aku naik mobil dia. Itu waktu itu aku jalan ke salah satu wisata daerah Bondowoso, yaitu Tasnan. Nah, ya udah di sana udah berwisata dulu. Nah, habis gitu kemudian pulang. Nah, di perjalanan pulang itu aku masih mampir ke rumahnya saudara aku. Bukan saudara sih, kayak teman tapi sudah kayak saudara gitu. Nah, dia tuh nggak mau turun dari mobilnya. Ya udah. Dan pada saat itu dompet aku, bukan dompet sih, tas aku tuh ketinggalan di mobil dia. Aku cuma bawa HP doang gitu ke rumah saudara aku. Dia itu nunggu di mobilnya. Pada saat itu uangku tuh cash banyak. Menurut aku uang 3 juta itu sudah banyak ya. Waktu itu aku bawa uang sekitaran 3 juta lebih. Nah, habis gitu udah pertemuan sama saudara aku itu sudah selesai. Kemudian aku balik ke mobil. Nah, habis gitu itu aku kan bawa uang tuh. Nah, itu uang gak ini dong, gak apa ya, gak diambil sama dia, sepeser pun gak diambil sama dia. Terus habis itu udah berselingnya waktu, ya udah kita chattingan seperti biasa kayak gitu. Nah, dan dia ngajak keluar lagi guys, kayak gitu. Otomatis aku iyain, soalnya apa, aku ngira dia itu orang baik-baik. Soalnya waktu saat itu sepeser pun uangku tetap gak diambil sama dia sepeser pun. Otomatis aku mau dong buat ketemu lagi. Nah, buat ketemu lagi ini sulit banget bujuk dia supaya jemput aku ke rumah. Soalnya dia nggak mau gitu, nggak mau, pas diajak ke rumah tuh nggak mau. Nah, ya udah akhirnya aku itu memutuskan ketemuan lagi lah di tempat yang sama, di rumah sakit kayak gitu. Dan bis itu yang nyampe duluan itu aku nunggu dia. Kemudian dia tuh nggak bawa mobil lagi guys, dia tuh bawa sepeda motor seperti itu. Ya udah akhirnya terjadi lagi lah itu penitipan motor aku di rumah sakit, titipin lagi, dan akhirnya aku naik ke motor dia. Dan pada saat itu bilangnya kita itu mau ke ini, ke wisata Bondowoso lagi, yaitu ke Kawah Wurung. Nah, kita jalan, kita tuh jalan kayak lewat di tempat sepi-sepi gitu. Memang jalannya kalau yang ke arah Sumber Kalong ke Sukowiryo lewat Jilbuk itu memang sepi kayak gitu. Bukan mau niat apa-apa, memang jalannya sepi. Entah aku nggak tahu kenapa kok lewat sana gitu. Sedangkan lewat daerah Sukowono itu juga bisa. Dan Sukowono tuh rame tempatnya, itu banyak mobil, motor lewat gitu. Beda lah sama yang lewat di Sukowiryo itu. Akhirnya ya udah jalan, aku naik motor. Nah, pas singkat cerita nih, nyampe di pertigaan yang ke arah Sumber Beringin sama Sukowiryo itu dia berhenti. Nah, berhenti, kemudian dia itu bilang seperti ini, aku boleh pinjem HP-mu nggak? Gitu. Soalnya aku mau ngubungin customerku dulu, kayak gitu. Nomor aku sama customer aku diblokir nih, kayak gitu. Soalnya aku juga butuh uang itu, gitu. Dia belum setoran, dia udah nunggak berapa kali, kayak gitu. Otomatis aku percaya aja, soalnya kan dia bilangnya tuh kerjanya di FIF. Ya udah aku kasih lah handphoneku buat dia chattingan sama si nasabahnya seperti itu. Oke, singkat cerita, sama si nasabahnya nggak direspon, otomatis kita langsung naik, aku langsung naik lagi ke motornya, dan dia bilang itu, ayo kita lanjut aja perjalanannya, kita samperin ke rumahnya dia. Nah, ya udah, terus sampai ke dari pertigaan Beringin itu kita masih terus melaju ke arah Sukowiryo, dimana tempat itu memang sepi. Nah, sampai sana dia bilang, di tempat sepi lah itu ya, dia bilang, kamu nunggu di sini dulu ya, aku mau ini
ke rumah customer aku dulu. Nah ya udahlah, dia ke rumah customernya, kemudian dia balik lagi, dia bilang rumahnya tutupan kayak gitu, aku boleh pinjem HP-mu lagi kayak gitu. Nah ya udah, dikasihlah pinjem lagi HP-ku kayak gitu. Habis itu ternyata direspon sama si nasabah tersebut. Kemudian ya udah, ini aku kembalikan. Nah dikembalikanlah HP-ku. Kemudian habis itu kita lanjut jalan. Dari tempat aku yang diberhentikan itu cuma selang beberapa meter gitulah dari si kejadian ya, cuma berselang beberapa meter. Kemudian aku tuh naik di atas motornya, duduk, dia tuh turun. Nah habis dia turun, dia tuh tiba-tiba merampas HP-ku tanpa dia ngomong pinjem atau ngomong kayak mau apalah gitu. Intinya langsung pas aku main HP itu, dia tuh langsung ambil aja kayak gitu. Nah posisi HP itu kan mati mati, terus dia tuh bilang, bukan bilang, nanya ke aku, ini passwordnya berapa. Nah aku kasih lah gitu, aku kasih password itu, soalnya dia tuh mau ngubungin si nasabahnya tersebut seperti itu. Kemudian dia udah berhasil megang HP-nya aku, kemudian dia itu sok-sok nelpon, chatting gitu. Kemudian aku yang sedang berada di atas motornya itu disuruh turun sama dia. Dia berucapnya seperti ini, sini kamu turun dulu, kamu ngomong sama nasabahku, biar kamu itu dikira adminnya aku, biar aku tuh nggak dikira bohong. Nah namanya aku juga mau bantu dia biar supaya uangnya itu keluar kayak gitu ya. Ya udah aku turun lah dari sepeda motor dia. Nah pas aku turun itu kayak di samping sini ini kayak gunung gitu, bukan gunung sih, bukit yang sedang diambil tanahnya, digorok gitu tuh. Dan di samping sini ini tuh kebun salak kayak gitu, kebun salak. Nah akhirnya aku sepeda motor kan parkir di daerah sini, kemudian aku turunlah ke deket di sini, deketnya itu kebun salak. Turun, aku di posisi sini dan dianya di sini. Kemudian dia posisinya pegang HP aku loh, sok-sokan nelpon si nasabahnya. Kemudian aku sama dia dijorokin gitu, didorong sampai aku gelundung berapa kali. Aku nggak paham itu, soalnya di kebun salak itu dalam banget ya. Aku nggak tahu sampai gelundung berapa kali. Kemudian setelah berhasil aku didorong sama dia, kemudian dia membawa lari HP aku itu. Intinya dia lari dan aku juga berusaha ngejar, nggak nutut, soalnya pas aku mau naik dari kebun salak itu harus merangkak kayak gitu guys. Soalnya kan di ini ya, separuh badan kiri itu full dengan durinya salak seperti itu guys. Kemudian singkat cerita, aku sudah berhasil naik dari kebun itu ke atas lagi, ku kejar, akhirnya sudah nggak nutut. Dan barulah di situ aku ketemu sama bapak-bapak yang jualan semangka seperti itu. Dan dia bilang, oh iya mbak, tadi itu aku hampir tabrakan sama itu, kayak gitulah intinya. Kemudian ya sudahlah, aku nangis di situ. Dan di situ juga kebetulan ada warung kayak gitu. Dan ibunya juga baik di sana, orang-orangnya juga baik, nolong aku kayak gitu. Aku yang nangis tuh ditenangin kayak gitu-gitu. Dan akhirnya adalah si bapak-bapak itu yang bernama Bapak Hadi ya. Bapak Hadi itu nolong juga kayak gitu. Terus sama ibu warungnya tuh percayalah kalau si Bapak Hadi ini bisa mengantar aku kayak gitu ke rumah sakit buat ngambil motor. Tapi aku tuh tidak mau diantar Bapak Hadi kayak gitu. Dan aku waktu itu inget kalau aku tuh punya saudara dari bapak aku, kebetulan yang tinggalnya tuh tidak jauh dari tempat kejadian seperti itu. Kemudian aku ke Bapak Hadi minta antar ke rumah saudara aku.
diantarlah ke rumah saudara aku dan aku bercerita dan aku nangis seperti itu. Kemudian saudara aku itu, om aku itu panik soalnya takutnya motor aku juga diambil pas di parkiran rumah sakit seperti itu. Akhirnya aku beserta om aku bergegas buat ke rumah sakit buat ngecek motor aku ada apa enggak kayak gitu. Nah, diantarlah ke rumah sakit sama om aku dan alhamdulillah motornya ada seperti itu. Dan soalnya memang kalau parkir di rumah sakit itu memang aman soalnya kan dapat kayak nomor gitulah. Nah, habis gitu singkat cerita om aku itu pulang dan aku masih nangis kejer lah di sana ya di rumah sakit itu. Dan akhirnya si bapak-bapak tukang parkir itu nyamperin. Akhirnya aku bercerita biar aku agak lega seperti itu. Akhirnya inilah selesai bercerita sama si bapak tukang parkirnya itu, aku bergegas pulang nyampe rumah itu nggak ada orang. Kebetulan keluargaku kan pada kerja semua. Akhirnya aku ke rumahnya tante aku itu di tengah sawah, gak jauh sih dari rumah kayak gitu. Soalnya kan kayak paha terus daerah sini gitu masih ada yang sakit-sakit. Kukira kenapa-napa kayak gitu, ternyata masih lumayan banyak bukan bekas sih. Ya, bekasnya itu juga sudah bengkak dan masih ada beberapa duri yang belum tercabut kayak gitu. Akhirnya sama tanteku minta tolong dicabutin dan aku ke tanteku itu berbohong bilangnya itu aku kejamretan, bukan kena tipu gitu. Aku bilangnya kejamretan. Tapi tanteku itu kayak yang masa sih sampai segini, ayo dong jujur gitu. Akhirnya aku jujur dan aku ceritain kronologi sebenarnya seperti apa sama tante aku. Dan akhirnya tante aku dengerin aku keluh kesahku kayak gitu. Tapi ini loh guys, sampai sekarang meskipun orangnya itu ketangkep lah, sampai sekarang keluargaku masih belum tahu kronologi sebenarnya itu seperti apa. Soalnya aku masih takut kayak gitu buat ceritain yang sebenarnya. Nah, singkat cerita ya udah, itu namanya memang sudah musibah kayak gitu, aku harus ikhlas dan nangis lah itu aku seharian. Begitu aku numpang HP sama tante aku itu buat ngubungin teman-teman aku, ini aku harus bagaimana kelanjutannya kayak gitu. Soalnya kan ada nih adik-adik aku kayak gitu, adik alumni SMA itu kayak hacker kayak gitu, kayak yang bisa lah buat ngelacak HP kayak gitu-gitu. Nah, pas waktu itu mau dilacak kayak gitu pakai apa sih, Google, pakai Gmail yang di HP itu, ternyata Gmailku itu paten di HP itu, jadi susah banget buat ngelacaknya seperti itu. Akhirnya udah sore waktu itu, udah bengkak mata kayak gitu, udah capek sampai nggak makan gitu. Akhirnya ada temen aku ini bilang, kok nggak lapor polisi aja kayak gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan lah itu buat lapor. Nah, aku laporan itu nggak sama orang tuaku, aku lapor itu bersama mbak sepupu aku, karena aku yakin tante aku, mbak sepupu aku bisa menjaga rahasia sebesar ini seperti itu. Aku bercerita kronologi sebenarnya itu ke mbak aku itu biar dia itu mau nganterin aku ke polsek kayak gitu. Nah, akhirnya aku langsung lah bergegas sore itu ke polsek Kalisat. Nah, singkat cerita, aku sudah menceritakan kronologi sebenarnya itu sama pihak polisi. Kemudian si pihak polisi itu langsung olah TKP. Nah, pada saat itu olah TKP ternyata
pas di tempat kejadian itu termasuk perbatasan kayak gitu. Perbatasannya tuh di sininya Kalisa, di sini tuh sudah masuk Jilbuk kayak gitu. Jadi itu bukan ranahnya Polsek Kalisar kayak gitu guys. Jadi itu sudah masuk ke ranahnya Polsek Jilbuk. Nah, akhirnya dari selesai olah TKP pulanglah, balik lagi ke kantor polisi Kalisar dan dijelasin kalau ini seperti ini bla 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 panjang lebar kayak gitu. Akhirnya salah satu polisi bilang kalau harus laporan ke Polsek Jilbuk seperti itu. Dan waktu itu sudah malam guys, sudah hampir isya kayak gitu. Takut keluarga yang di rumah itu khawatir atau gimana kayak gitu. Jadi akhirnya gak jadi laporan malam itu buat ke Polsek Jilbuk. Akhirnya memutuskan buat pulang terlebih dahulu. Ya udah, habis itu aku pulang dulu kayak gitu ya. Pulang, nah sudah tidurnya nggak nyenyak otomatis dong, kepikiran kayak gitu, nangis. Sedangkan di HP itu banyak file-file penting dan aku itu di HP itu ada aplikasi kayak Link sama OVO dan di situ juga ada beberapa uang kayak gitu ya. Akhirnya memutuskanlah pagi nih dah ya guys ya, udah pagi aku bergegas ke rumahnya mbakku yang ikut aku ke polsek itu. Akhirnya aku menuju ke Polsek Jilbuk. Oke, sampai sana aku laporan dan intinya buat laporan seperti itu, dan laporannya itu diterima dan si pihak polisi Jilbuk sana bilang kalau memang mau dilacak itu ada biayanya seperti itu. Soalnya kami di sini masih belum punya alat pelacaknya itu. Nah, oke, aku tanya berapa, ternyata sekian kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku nggak ada uang kayak gitu, nggak ada uang sama sekali. Akhirnya aku bilang aku mau balik besok kayak gitu ya. Dan akhirnya si polisi mengiyakan. Dan oh ya, ini kejadiannya itu tanggal 2 bulan 12 2020. Dan aku lapor ke Polsek Kalisar itu tanggal 2 bulan 12 2020 sore. Sedangkan aku yang laporan sama Polsek Jilbuk itu tanggal 3 bulan 12 2020 pagi. Nah, singkat cerita, berhubung nggak bawa uang kayak gitu, akhirnya pulang. Nah, habis gitu hari Jumatnya tanggal 4-nya aku balik lagi ke sana buat bayar uang itu. Nah, pas habis gitu si polisi bilang kalau memang masih rezeki ini bakalan ketemu kayak gitu. Si polisi itu bilang 90% insya Allah ketemu begitu. Tapi si polisi bilang nggak bisa terburu-buru ya, soalnya ini kan masih dilacak atau apalah kayak gitu. Akhirnya aku iyain, dan pada saat itu juga hampir barengan dengan pemilihan bupati serentak. Jadi kayak polisi-polisi itu kan otomatis sibuk. Nah, udah habis itu aku bilang aku iyain itu janjinya polisi. Soalnya pada saat itu juga aku juga harus ke Surabaya. Nah, ngapain aku ke Surabaya? Intinya kita tutup dulu ya pembahasan yang di polsek. Intinya laporan itu sudah keterima. Kemudian aku pulang. Habis itu aku itu butuh nomor WA aku itu ya, nomor yang udah lama nemenin aku kayak gitu. Dan nomor itu juga sudah terverifikasi sama Gmail, terus sama akun YouTube juga. Mau nggak mau aku harus ngejar si kartu itu. Nah, singkat cerita, oh ya, pada hari Jumat itu aku nggak sama
nggak sama ini, nggak sama mbakku, melainkan aku sama adik itulah, adik alumni, ya adik aku lah gitu, bersama adik aku. Kemudian aku dari Polsek itu langsung menuju ke Jember, ke XL Center Jember seperti itu, buat ngurus kartu eksis aku. Kemudian nyampe XL Center Jember itu aku mau melakukan pemblokiran dan pembuatan kartu baru. Itu di sana masih belum bisa karena ini apa ya, ke XL Centernya tuh masih kecil banget, masih kecil pokoknya. Terus XL Center tuh bilang ini bisa diurusin ke XL Center Malang atau enggak Surabaya seperti itu. Sedangkan dari Jember buat ke Malang atau Surabaya itu jauh banget, sumpah jauh. Akhirnya semakin loyo lah aku kayak gitu. Ya udahlah, kalau emang udah nggak bisa mau apa lagi. Akhirnya pulang. Kemudian aku pamit sama orang tua aku buat aku ke Surabaya seperti itu, buat ngurus si kartu itu. Akhirnya diperbolehkan, akhirnya aku dapat izin seperti itu. Akhirnya aku ngurus kayak buat tes kesehatan, terus buat ngurusin tiket kayak gitu. Soalnya aku naik kereta waktu itu. Akhirnya aku mencari-cari salah satu temen aku yang stay di Surabaya. Alhamdulillah dia nemenin aku kayak gitu. Akhirnya aku kontak dia. Kemudian hari Sabtu sore, itu jadwal keretanya sore Sabtu, aku berangkat ke Surabaya. Nyampe Surabaya tuh malam, sekitaran malam minggu lah kayak gitu. Akhirnya aku bersama teman aku itu sudah ditemenin cari penginapan seperti itu. Akhirnya hari minggunya mau ke XL Center itu ternyata tutup. Lupa kalau hari Minggu itu ya, kalau hari Minggu tuh libur nasional. Akhirnya ya udah leyeh-leyeh lah di penginapan aku. Habis gitu hari Seninnya ke XL Center deh. Nah, nyampe XL Center di sana aku udah bahagia gitu soalnya udah mengurus. Ternyata masih ada kendala. Soalnya aku nggak inget kapan terakhir aku ngisi pulsa dan siapa terakhir yang aku hubungin seperti itu. Kemudian si mbaknya bilang, ya udah mbak, jalan satu-satunya hari ini ngisi pulsa dulu, nominalnya 5.000 dan besoknya balik lagi. Serontak aku kaget, ternyata hari Senin itu nggak bisa langsung selesai. Sedangkan aku tiket kereta sudah beli buat Senin sore. Otomatis tiket itu hangus, terbuang percuma begitu aja. Kemudian ya udah, aku juga penginapannya juga nambah semalam, sehari lagi. Kemudian aku ngisi pulsa senilai yang mbak itu minta. Singkat cerita udah hari Selasa. Hari Selasanya balik lagi dan dramanya nggak cuma sampai di situ. Mbaknya ternyata nggak ada. Di situ hanya mas-mas kayak gitu. Soalnya mbak-mbaknya itu katanya ini masih siang. Nah, mas-masnya yang melayani di situ udah diurus semuanya. Dan di sana keluar, aku ada panggilan keluar pada satu nomor. Dan dikasihlah itu kode 3 angka di belakangnya. Nah, aku otomatis nangis. Soalnya aku nelpon siapa kayak gitu, nomornya siapa gitu kan. Akhirnya aku inget, aku cari-cari itu nomor yang belakangnya yang disebut emasnya, dan ternyata itu alhamdulillah nomornya adik aku. Akhirnya aku inget dan alhamdulillah nomor eksis itu bisa keurus dan diblokir.
yang lama dan kemudian dimunculkanlah yang baru seperti itu. Kalau buat pengurusan kartu eksis udah sampai di situ. Kemudian hari Selasanya itu sore aku pulang sampai rumah, udah mau ngurus kartu yang Smart Friend sisanya. Nah, pas mau ngurus itu aku nggak inget nomornya, terus email yang gabung di itu juga nggak, intinya udah nggak bisa keurus soalnya aku nggak inget nomornya juga. Soalnya itu nomor apa ya, kayak nomor apa sih, kalau cuma buat pakai data gitu doang. Soalnya nggak pernah aku buat nelpon, nggak pernah buat apa juga. Akhirnya udahlah nunggu gitu. Nunggu gitu ya, habis gitu udah lama kayak gitu. Terus keluargaku tuh bilang, gimana hasilnya kamu yang laporan kayak gitu, apa sudah ada perkembangan? Akhirnya ya aku jawab masih belum ada perkembangan kayak gitu. Soalnya kan masih nunggu kabar kayak gitu. Aku bilang nunggu kabar dari si pihak polisi. Kemudian habis itu udah beberapa hari, pas waktu itu hari, bentar aku inget hari apa ya, itu pokoknya tanggal 20 apa ya, bentar sih, sekarang ini tanggal dan aku tadi cek kalender, rupanya itu tanggal 21 bulan 12 2020 itu ada nomor masuk, panggilan masuk ke nomor adik aku. Ternyata itu dari pihak Polsek Gilbuk. Nah, akhirnya aku langsung bergegas lah ke Polsek Gilbuk karena sudah ada panggilan. Dan ternyata di sana itu polisi polsek itu mengantongi kayak apa ya, semacam foto. Nah, pas sampai di sana itu aku ditanyain, apa betul ini kayak gitu orangnya? Dan aku bilang, iya dia. Nah, aku langsung bilang iya dia kayak gitu. Dan serentak dalam hati aku tuh bilang alhamdulillah ketemu kayak gitu. Dan akhirnya aku tuh menjalani pemeriksaan itu kalau nggak salah berapa pertanyaan ya, sekitaran 20 lebih pertanyaan. Ya udah, habis gitu si polisinya itu bilang kalau ini disuruh nunggu lagi. Akhirnya aku pulang dan ternyata kelupaan nggak olah TKP kayak gitu. Akhirnya hari Selasanya itu kesana lagi buat olah TKP. Habis gitu udah pulang. Aku pas hari Rabunya tuh di rumah santai kayak gitu. Habis gitu hari Kamisnya kok hari Kamis sih? Oh, hari Rabu sore. Hari Rabu sore itu aku dapat panggilan masuk WA tuh banyak banget, saking di rumah sinyal lagi lelet gak keangkat. Terus aku dikirimin foto waktu penangkapannya si pelaku itu. Dan alhamdulillah si pelakunya udah ketangkep rupanya. Dan bis gitu udah ketangkep dan akhirnya aku dapat panggilan lagi hari Kamisnya itu buat ke sana. Akhirnya hari Kamis itu aku ke sana.
buat memastikan pelakunya tuh dia nggak sih, kayak gitu. Dan alhamdulillah pas aku lihat ternyata si dia. Nah, pas malam Kamisnya itu aku ini ke belakang dulu, flashback dulu. Pas malam Kamisnya itu ada DM masuk, rupanya DM itu dari istrinya dia. Dan istrinya dia itu kayak semacam minta tolong kayak gitu supaya apa ya, ini tidak lanjut ke meja hijau atau gimana-gimana. Terus minta maaf lah si istrinya tersebut, dan dia sampai bilang kalau dia tuh punya anak kecil kayak gitu. Dan serontak hati aku tuh ngenes kayak gitu ya, aku juga kasihan kayak gitu sama keluarganya. Tapi kalau aku ingat, kalau aku yang didorong, disakitin itu kesel kayak gitu sama si pelaku itu. Tapi kalau ingat istrinya tuh bilang anak aku masih kecil, masih butuh ayahnya gitu, ngenes banget gitu rasanya. Dan udah yang DM-an udah, kita lanjut WA itu waktu itu, malam itu. Udah habis gitu aku hari Kamisnya ke sana. Dan kebetulan si istrinya itu juga ke sana. Dia itu nganter pakaian. Soalnya pada waktu penangkapan itu si suaminya itu katanya cuma pakai kaos sama celana pendek gitu. Kesanalah terus, tapi si istrinya tuh nggak boleh jenguk suaminya karena kan masih mematuhi protokoler kesehatan saat ini karena COVID kayak gitu, jadi tidak boleh. Dan ternyata si istri itu menunggu saya yang sedang di dalam kayak gitu, sedang di dalam. Nah, akhirnya aku temuin lah si mbak tersebut. Akhirnya dia mohon ini tuh, dan kemudian aku udah memaafkan kayak gitu ya. Dan akhirnya aku maulah secara kekeluargaan, intinya nggak sampai ke meja hijau. Kemudian aku masuk sama mbak itu ngadep kanit. Nah, begitu dijelasin kalau ternyata ini tuh pidana murni, jadi ini nggak bisa dicabut lagi, soalnya ini bukan pengaduan kayak gitu. Kalau pengaduan itu katanya bisa dicabut lagi kayak gitu. Sedangkan kalau kasus aku ini katanya pidana murni, jadi udah nggak bisa dicabut kayak gitu. Kalau aku tuh mau memang niatnya nolong itu katanya bisa. Nanti pas waktu di kejaksaan itu aku katanya ngomong, meskipun aku sebagai korban, aku itu sudah memaafkan si pelaku karena kasihan dia punya keluarga yang harus dinafkahi dan anaknya kayak gitulah. Intinya aku tuh bisa cuma bantu di situ. Akhirnya pada saat itu udah nangis-nangisan lah di dalam ruangan itu. Akhirnya si mbaknya itu pulang dan aku masih di situ karena masih ada urusan waktu itu. Karena waktu itu aku masih harus bukan nyari saksi sih, harus nemuin itu si bapak-bapak tukang parkir rumah sakit buat dijadikan sebagai saksi aku. Karena kasus aku ini saksinya minim banget, soalnya nggak ada yang pas ngelihat pas waktu kejadian kayak gitu. Alhasil aku ini ke rumah sakit sama polisi, sama bapak polisi itu ke rumah sakit. Dan waktu di rumah sakit itu bapak parkirnya lagi gak nge-shiftnya tuh malam. Akhirnya sama temennya itu ditelepon, kemudian datanglah ke rumah sakit dan
ditanyakanlah kebenarannya itu, dan dia dapat surat panggilan buat dijadikan saksi gitu. Hari Jumatnya disuruh ke ngadep polsek. Singkat cerita, aku pulang kemudian dari polsek itu, dan malamnya itu pas malam hari si istri pelaku itu nelpon mohon-mohon gitu minta dicabut. Nah, aku jawab, aku mau nyabut laporan itu, tapi mau gimana lagi, katanya berkas itu sudah nggak bisa dicabut karena itu pidana murni, dan si pelaku itu kena pasal 365 sub 362 KUHP kayak gitu. Maklum, aku ini apa ya, bukan bukan jurusan hukum, jadi aku pengetahuan hukum itu minim banget kayak gitu. Aku tuh juga kasihan sama keluarganya, tapi kalau ingat perlakuannya dia itu aku tuh kesel kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, dia tuh kan sudah berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Yuk kenapa gitu, kok pas mau melakukan hal kejahatan itu kok yang gak mikir di rumahnya itu ada yang menunggu anak beserta istrinya, seperti itu. Kemudian udah singkat cerita, aku sekarang ini tinggal nunggu buat kelanjutan kasus ini. Soalnya kasus ini lanjut masih ke meja hijau, dan aku tinggal nunggu surat panggilan buat sidang kayak gitu. Jadi buat si pelaku itu sekarang masih ditahan di Polsek Jilbuk seperti itu. Kalau diinget sih kasihan kayak gitu. Dan ini aku bercerita seperti ini, semoga gak ada kejadian-kejadian seperti aku. Dan saat ini aku juga kalau mau kenalan sama orang kayak gitu masih mikir-mikir kayak gitu. Dan betul, aku tuh dinasehati sama Pak Polisi, kalau cuma kenalan di sosmed masih belum tahu rumahnya, masih belum tahu detail lengkapnya si kenalan, si itulah ya, jangan pernah mau kayak gitu diajak keluar, tahu gimana kayak gitu. Jadi sekarang ini aku ya ikhlas aja, tinggal nunggu surat panggilan begitu. HP aku juga masih ditahan ya di polsek, soalnya itu kan dibuat barang bukti seperti itu. Dan aku ya bisa apa kayak gitu, aku mau cabut laporan itu, tapi aku bisa apa kayak gitu, udah nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau dipikir gitu kasihan sama anak dan istrinya kayak gitu. Tapi ya mau gimana lagi, sampai saat ini udah berapa hari dia ditahan, terus si istrinya juga udah nggak pernah ngubungin aku lagi. Mungkin si istrinya udah ikhlas kayak gitu ya, makanya udah nggak ngubungin aku lagi. Kemudian ya udah, aku tinggal nunggu kayak gini, gimana kelanjutannya itu aku tinggal nunggu. Dan sekarang tuh aku bingung, soalnya kerugian aku itu banyak banget di situ, sumpah. Dan aku juga nggak ngerti hukum gimana. Jadi udahlah ya, berarti tinggal nunggu aku sidang itu hasilnya seperti apa gitu. Dan mudah-mudahan urusan ini, kasus ini cepat selesai, kelar, dan mudah-mudahan tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi buat aku dan buat kalian semua yang nonton video ini.
pesan aku, ini sudah kejadian ya terhadap aku. Pesan aku, berhati-hatilah jika berkenalan di sosial media. Berhati-hatilah jika main aplikasi sosial media, karena tidak selamanya yang nampak baik itu ternyata baik sesungguhnya, seperti itu. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kan aku pikir si emas-emasnya itu baik, karena waktu itu ada uang cash banyak nggak diambil sama dia, seperti itu. Lah kenapa dia kok ngambil HP gitu? Dan aku ini ternyata gini, kata si polisi itu HP itu nggak dijual tapi dipakai sendiri. Kan kalau dipikir gitu ya, kok bisa gitu kalau nggak dijual, kalau dipakai sendiri. Nah kalau dijual mungkin si dianya itu kepepet mau beli susu anaknya atau buat belanja istrinya, kan seperti itu. Tapi ini katanya dipakai sendiri kayak gitu. Tapi kan kalau dipikir gitu aneh gitu, kok bisa gitu dipakai sendiri, sedangkan dia butuh apa ke HP aku itu. HP aku juga bukan iPhone jelek kok. HP aku itu Oppo A5 2020 kayak gitu. Dia itu ngambil itu, tapi di sana tuh ada uangnya ya, di link sama OVO itu ada linknya, ada beberapa uang. Kalau buat yang di ini OVO sudah aku ambil karena nomornya udah keurus, sedangkan yang uang yang ada di link itu aku itu waktu itu pakai kartu aku yang Smartfren, ternyata nggak bisa keurus. Dan ditanyalah ke pelaku, ternyata nomor itu sudah dibuang. Entah sekarang polisi itu masih mencari kartu itu, berhasil nemuin apa enggak kayak gitu. Soalnya buat masuk kayak mau ngambil uangnya gitulah, mau ngambil uangnya itu harus ada kode verifikasi ke nomor tersebut. Pakai email juga bisa, saking aku itu emailnya udah gak hafal kayak gitu, karena apa ya, email itu paten di HP itu dan aku cuma ingat sandinya, sedangkan sama emailnya gitu ya nggak inget aku itu. Soalnya emailnya tuh waktu itu aku buat di HP itu dan pokoknya paten di HP itu. Jadi untuk sekarang itu aku bingung kayak gitu. Apa ya, kayak kesel kasihan gimana gitu. Keselnya itu aku sama si mas-masnya itu, terus ini kasihannya tuh kasihan sama keluarganya. Dan ternyata ini dia itu bukan orang Jember, dan dia juga nggak kerja di FIF, dan namanya itu juga bukan itu. Dia itu orang Bondowoso rupanya, dan kerjaannya juga katanya supir travel atau enggak supir pribadinya Unibo, salah satu karyawan Unibo gitu, seperti itu katanya. Udah sih seperti itu ya. Jadi ini buat pembelajaran kayak gitu, buat aku lebih berhati-hati lagi ke depannya kalau mau kenalan sama laki-laki. Dan buat kalian juga kalau mau berkenalan itu intinya hati-hati seperti itu. Dan sekarang aku juga ini cuma bisa sabar dan ikhlas kayak gitu. Kalau pribadi untuk memaafkan dia, si pelaku, aku sudah memaafkan.
udah melapangkan hatiku untuk memaafkan dia. Kalau untuk proses hukum itu masih berlanjut, seperti apa kelanjutannya aku juga masih belum paham kelanjutannya seperti apa, karena masih nunggu panggilan buat sidang seperti itu. Udah ya, seperti itulah ya. Ilaler di akhir tahun ini 2020, bukan suka yang aku alami tapi duka, seperti itu. Tapi aku mohon doanya semoga kasus ini segera berakhir, segera selesai, seperti itu, dan tidak ada kejadian seperti ini lagi. Amin. Seperti itu. Oh ya, aku ini guys, rencanakan mau liburan akhir tahun seperti itu. Tapi aku itu takut pas tiba-tiba ada panggilan kayak gitu, jadi aku tuh bingung gitu. Gue tuh harus liburan apa gimana kayak gitu. Ya udah ya, intinya itu cerita dari aku, pengalaman aku, kejadian mengenaskan aku di akhir tahun 2020. Semoga ini menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi aku dan buat kalian juga. Jadi intinya kalau mau kenalan sama laki-laki itu harus lebih berhati-hati, seperti itu. Nanti kayaknya kayak dokumentasi pas aku ke Surabaya, ada nggak ya? Oh, nanti aku iniin deh, kayak dokumentasiin perjalanan. Kayaknya oh iya, nanti aku dokumentasiin perjalanan aku yang ke Surabaya, terus aku yang bolak-balik ke Polsek. Ada nggak sih foto aku di Polsek? Ada, yang bolak-balik ke Polsek kayak gitu. Habis gitu pas penangkapannya dia, tapi nanti aku kasih emot foto dia ya, biar gak terlalu publikasi, kasihan. Dan udah, itu aja. Aku akhirin videoku kali ini. Terima kasih udah dengerin curhatan aku, meskipun nggak tahu kalian tuh nyimak sampai akhir apa enggak, kayak gitu. Ya udah, sekian videoku kali ini. Semoga kalian dan aku juga bisa lebih berhati-hati. Amin. See you next video. Bye bye. Nanti buat ininya aku taruhin di slide belakang ini ya, dokumentasi aku pas ke Surabaya gini-gini. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tuh aku waktu boarding tiket, guys.
Dan ini dia tiketnya. Karena pas saat itu aku beli tiketnya tuh online, jadi harus ditukar dulu seperti itu kalau naik kereta. Hahaha. Dan ini dia hasilnya pas aku ke Surabaya. Buat ngurus ini doang loh.
Dan ini pada saat aku memenuhi panggilan buat itu loh, yang udah ketahuan remang-remangnya si pelaku. Dan ini pada saat penangkapan si pelaku. Dan ini pada saat perbincangan aku sama istrinya si pelaku. Dan ini dia wajahnya si pelaku. Thanks for watching.